Ya. Ikut sesi ini terus terang Pak, saya sangat diberkati. Luar biasa, ada hal-hal yang harus di-upgrade terus. Tapi ada sebuah pertanyaan yang berulang-ulang. Karena ini menyangkut bagaimana kita merawat keluarga kita. Ya. Yang saya mau sampaikan dan ini menjadi pertanyaan adalah masalah hawa nafsu. Saya tidak tahu, tapi selama ini saya masih bisa berpikir bahwa mungkinkah ada nafsu yang masih dianggap itu normal. Karena ada orang bilang begini, wah kalau kita tidak punya nafsu gimana ini? Lalu apa yang Alkitab jelaskan sebenarnya dari hawa nafsu ini? Apakah memang kita tidak boleh nafsu betul-betul? Karena sepengetahuan kita, para pendeta maupun para teolog, kita kan kenal ada apa? 4 kasih, salah satunya eros. Nah, peran eros ini di mana? Apakah memang eros ini memang tidak dibutuhkan sama sekali? Karena ada yang bisa berpikir bahwa eros itu seolah-olah sangat negatif. Apakah memang tidak boleh atau bagaimana? Itu aja Pak, untuk sementara pertanyaan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya Pak Markus ya, 3 hal ya yang singkat. Yang pertama, menurut Alkitab, istri dikuduskan oleh suaminya dan suaminya dikuduskan oleh istrinya. Kita bicara bukan dalam konteks belum bersuami istri, sudah bersuami istri, namanya rumah tangga keluarga Kristen. Jadi kenapa harus sama-sama pasangan yang seimbang? Adalah orang-orang yang sudah mengalami Allah dalam kehidupannya, bukan manusia lama tapi manusia baru dalam kehidupannya, sehingga dia mampu berkata tidak untuk semua hal-hal yang berakibat buruk dalam kontekstual dosa. Contoh Galatia pasal 5, perbuatan daging beda dengan perbuatan roh. Di perbuatan roh yang paling terakhir itu bilangnya buah roh adalah self control. Bisa kontrol. Kita bisa melakukan hal yang buruk tapi kita bisa bilang tidak. Jadi dalam 1 Korintus 7 yang tadi kalau saudara cermati itu masing-masing bisa menguduskan istri. Hai istri, kuduskan suamimu dan suami dikuduskan istri. Betapa pentingnya persekutuan dalam keluarga, family altar dalam keluarga. Tiap hari berdoa, saya dengan Ibu Dece selalu berdoa, berbaca Alkitab, menyanyi dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu perawatan dalam keluarga. Kalau eros tidak dikendalikan, buat saya ini bukan soal orang ini Kristen apa enggak. Kalau dia bukan orang yang sudah dibarukan oleh Kristus, maka eros yang disebut itu hawa nafsu, kasih yang menyukai lawan jenis ini akan terjadi. Sudah punya istri, masih mau juga istri yang lain. Punya suami, mau juga suami yang lain. Itu yang disebut dengan pil dan will. Tahu pil itu? Pilih apa? Pria idaman lain. Will, wanita idaman lain. Dulu saya membuat majalah mirip dengan Jakarta, majalah terbaik di Jakarta. Ada banyak orang yang berhubungan badan, sambil berhubungan badan yang ada di otaknya si tiur. Itu hawa nafsu. Kepada istrinya hanyalah pemuasan biologis. Tadi saya sudah sampaikan hubungan badan itu, bukanlah hanya kebutuhan biologis. Dalam perspektif Kristen untuk menjaga keturunan Allah dalam dunia, hasil dari Habel yang sudah dibunuh Kain, itu tujuan perkawinan. Nah, yang berikutnya, kalau rumah tangga digoda oleh eros, tadi saya sudah katakan kalau kita baca misalnya yang tadi ya 1 Korintus pasal 7 itu masing-masing harus punya persetujuan. Nah, persetujuan ini cakupannya ada 3. 1, persetujuan di dalam menjaga eksistensi kekudusan, penting. Kalau ada suami istri, kalau marah sama anaknya, babi lo, anjing lo, itu bukan keluarga Kristen. Jelas. Dia tidak punya penguasaan diri. Nah, kalau kita pertama setuju integritas kudus dijaga, maka yang kedua adalah perilaku
kekudusan itu muncul. Di sana tidak ada ruang bagi hawa nafsu. Tapi Pak Markus, hawa nafsu rumah tangga kalau makan boleh. Ya, hawa nafsu buat makan. Ya, nafsu juga makan. Saya juga nafsu juga makan ikan apa di sini Papua mujair ya. Itu enggak berdosa. Makanya saudara kalau berdoa, Tuhan matikan segala keinginan daging dalam diri kami. Nah loh, saudara nggak makan lagi. Itu masih ada wajar. Itu yang kedua. Yang ketiga, hawa nafsu tempatnya bukan dalam keluarga Kristen. Dia hanya bersifat oposisi yang akan menghancurkan kita. Nah, daya kekuatan kita, janganlah kamu saling menjauhi. Ini bukan masing-masing sudah pisah ranjang. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu supaya kamu dapat kesempatan untuk apa? Menjaga kredibilitas ibadah dalam keluarga. Kalau ini dijaga, ini akan baik, hawa nafsu tidak punya. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu dan karena kamu tidak tahan bertara. Pak Markus dan Ibu Bapak sekalian, hawa nafsu yang seringkali kita baca dalam Alkitab itu bukan bersumber dari Roh Kudus. Bisakah orang yang punya Roh Kudus dalam waktu yang bersamaan dia juga meluap dalam hawa nafsu? Saya penentang teologi yang mengatakan dalam hati kita ada dua anjing, satu putih, satu hitam. Tidak. Saya penganut paham doktrin bahwa kalau hidup kita dalam Kristus tidak ada lagi iblis di sana. Tidak ada lagi roh jahat di sana. Tidak bisa setan sama Tuhan kita berkelahi di sini. Siapa yang kasih makan ke salah satu anjing dan dialah yang menang. Kasih makan anjing putih dia menang. Kasih makan anjing hitam lebih banyak dia menang. Bukan. Kekristenan tidak menganut doktrin seperti itu. Baik, saya kira waktunya habis. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mulai malam ini, mulai pagi ini, kalau jalan sama istri, pegang tangannya. Siapa suami mau pegang tangan istri yang masih hidup ya? Jangan pegang tangan istri orang lain. Pegang tangan istri, tatap matanya dalam-dalam. Jangan hanya waktu honeymoon saja, selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati ibu bapak sekalian. Amin.